Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren teman-teman, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, mau tanya dulu, suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran kok Ustadz, kedengaran. Oke, karena tadi sempat ada sedikit keputus-keputus gitu. Oke, teman-teman, yang pertama saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman komunitas sahabat Fisabilillah ya. Dalam program Karamel, kajian rutin milenial, ini adalah program yang luar biasa. Saya apresiasi dan ucapkan luar biasa apresiasi untuk program ini karena bikin kita belajar, upgrading ilmu gitu ya, pengetahuan tentang Islam dan sebagai reminder kita. Karena kata Quran tuh setiap orang butuh nasihat, setiap orang tuh butuh reminder, karena kita tuh nggak bisa sendirian gitu ya, nggak bisa sendirian, kita tuh butuh teman-teman, butuh komunitas untuk penguatan ya. Kayak Power Ranger gitu, saya nggak pernah lihat ada Power Ranger kan sendirian, tuh nggak pernah ya. Ada tiba-tiba Power Ranger ngelawan monster merah sendirian gitu, nggak pernah, pasti dia bareng-bareng. Begitupun dengan Avenger, begitupun dalam hal-hal kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang pertama, saya ucapin terima kasih banyak untuk komunitas ini udah ngasih saya kesempatan untuk belajar, sharing bareng sama teman-teman. Yang kemudian yang kedua, di sini teman-teman, saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, karena saya percaya bahwa teman-teman mungkin lebih tahu dalam beberapa hal, tapi kita nanti di sini lebih sharing tentang materi ini, bertukar pikiran. Nanti mungkin teman-teman juga menyampaikan. Ini menarik ya. Tema hari ini menarik, bikin kita ngevaluasi, bikin kita muhasabah, bahwa tema hari ini adalah andaikan ini Ramadan terakhir kita gitu ya. Ngomongin yang terakhir itu berarti kan usai gitu ya. Akhir itu berarti usai. Nah, di awal mungkin saya pengen bangun reminder sama teman-teman sekalian dengan beberapa pertanyaan, bahwa andaikan Ramadan ini itu yang terakhir, kayak amalan kita itu sudah seberapa banyak kayak gitu, berapa kali sudah kita hatamin Al-Quran gitu. Kita reminder sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan kayak apakah puasa kita tuh udah baik kayak gitu, kemudian sholat kita itu sudah benar, sudah khusyuk. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan harian kita itu apakah sudah produktif ataupun mungkin masih belum produktif. Nah, itu tumbuhin pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman sebagai reminder. Karena kalau kita meyakini bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita bakalan berusaha untuk maksimal gitu. Kita akan menghargai setiap momen di bulan Ramadan, dari itu puasa, kayak ngaji, kayak tarawih, kemudian silaturahim sama teman-teman, bakti sama orang tua, itu kita bakal maksimalin karena kita ngerasa bahwa ini Ramadan terakhir aku gitu. Aku kalau misalkan malas-malesan ataupun aku kayak main-main, itu nanti aku bakal rugi gitu. Kayak Ramadan malas-malesan, yang bener aja rugi dong gitu kan, kayak rugi gitu ya. Kayak oke, kita ngobrolnya santai aja boleh teman-teman ya, biar nggak usah terlalu serius gitu. Karena biar lebih enak, lebih nyaman sama teman-teman. Ya gitu, tumbuhin pertanyaan-pertanyaan singkat sederhana ke kita, kayak aku hari ini udah ngapain kayak gitu. Aku hari ini udah melakukan apa. Aku hari ini udah baik belum ke orang-orang sekitar aku, udah ngasih manfaat apa dan lain-lain seperti itulah. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu bakal menimbulkan sebuah action teman-teman sekalian. Pertanyaan menimbulkan action, itu berarti adalah tindakan. Nah, yang mana kita berharap tindakan ini bisa memberikan dampak gitu ya, memberikan manfaat untuk banyak orang, untuk minimal orang-orang sekitar kita yang kita sayang gitu, keluarga, tetangga,
teman-teman dan segala macam kayak gitu. Itu pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang bangun pertanyaan-pertanyaan sebagai reminder bahwa mungkin aja gitu bahwa Ramadan ini bisa jadi bulan yang terakhir, Ramadan yang terakhir, karena kita nggak tahu ya kan, kematian tuh rahasia ya, kita nggak ada yang tahu kita mati kapan, mati di mana, kita nggak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan. Makanya Nabi mengatakan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang always mengingat kematian dan nyiapin kematian itu gitu. Karena kan kematian tuh bukan sistem urut, tapi sistem cabut gitu. Bukan sistem urut kayak bansos gitu, tapi sistem cabut. Nah, karena itu perlu prepare kayak gitu. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Lalu ngomongin tentang Ramadan, ada salah seorang ulama tuh yang mengatakan bahwa Ramadan tuh seperti pacuan kuda teman-teman sekalian, yang mana ketika dia sudah mau di akhir finish, maka kuda itu bakal ngecepetin untuk sampai ke garis finish. Itu dalam artian adalah kita tuh jangan selalu respon sama Ramadan, kita ngepacu diri kita, ya kan? Karena Nabi tuh juga pernah bilang bahwa innamal a'malu bil khawatim gitu, bahwa segala sesuatu tuh tergantung dengan ending. Ending itu akhir. Nah, ini berbicara tentang konsistensi atau istiqomah. Kita mungkin awal baik gitu. Aku di awal nih bakalan berusaha gitu. Di tengah kita oke, masih aman. Tapi di akhir kita mulai kegoda sama hal-hal lain, kegoda sama pujian, kegoda sama lingkungan gitu, kegoda sama teman-teman dan segala macam. Nah, itu yang perlu kita jaga teman-teman. Kalau kita di awal baik, bagus. Di tengah baik, pertahanin sampai di ending. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu tergantung dari endingnya gitu ya. Apakah happy ending atau sad ending gitu. Kayak cerita cinta tentang ya itulah gitu ya. Berat, Nah, itu tentang konsistensi teman-teman, kesetiaan dalam kita menjaga amal ibadah. Karena itu istiqomah tuh berat teman-teman. Yang enak tuh istirahat gitu. Itu istirahat tuh enak ya. Karena kalau istiqomah tuh surga gitu. Tapi kalau istirahat tuh malas-malesan, mageran, rebahan ya. Kita dapatin itu gitu. Innamal a'malu binniat kan. Segala sesuatu tuh tergantung dengan niat gitu. Kalau niat kita baik, dan nggak ada rugi gitu kalau kita punya niat baik teman-teman sekalian. Kalau ada yang bilang rugi lu niat baik nggak kesampaian, nggak. Kalau Allah tuh kalau kita niat baik gitu, kita niat baik terus niat kita tuh nggak kesampaian, nah kita sudah dapat pahala full loh teman-teman. Itu kata Ustaz Ataki, aku ngutip. Nah, tapi kalau kita niat baik terus kebaikan itu kita lakukan, maka kita dilipat gandakan. Itu dari 1 ke 10 kebaikan. Itu kan nggak ada rugi. Nggak ada yang rugi dong gitu. Kita niat baik itu. Nah, itu teman-teman ngomongin tentang ibadah. Kemudian tentang andaikan Ramadan ini yang terakhir, kalau kita aware sama hal ini teman-teman sekalian, kita otomatis pasti bakalan bersungguh-sungguh dong gitu. Kita pasti bersungguh-sungguh sama bulan Ramadan dan kita nggak bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan itu akan didapatkan kepada orang-orang yang bermalas-malasan teman-teman. Karena penyesalan itu kan di akhir ya. Kalau di awal itu pendaftaran, betul banget gitu. Nah, itu kita bakal bersungguh-sungguh menikmatin momen, menghargai momen-momen Ramadan kita kayak gitu. Kemudian teman-teman yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita tahu, ketika kita sudah aware bahwa ini mungkin adalah Ramadan yang terakhir, berusahalah untuk memaksimalkan setiap kebaikan-kebaikan kayak gitu. Karena setan tuh nggak diem gitu. Setan tuh nggak pernah diem teman-teman. Dia nggak pernah nganggur ya, untuk goda orang, bikin dia malas gitu, ataupun ketika dia nggak malas, bikin dia nggak ikhlas gitu. Dia udah ngelakuin itu gitu, dia udah ngelakuin amal itu, tapi digoda lagi sama setan. Gimana nih cara biar dia nggak dapatin pahala? Dibikinlah kita ria gitu, gila pujian apa segala macam. Itu hati-hati. Kita maksimalin kebaikan teman-teman di bulan Ramadan. Karena amalan-amalan yang dilakukan secara ikhlas gitu ya, secara tulus, maka itu akan satu berpahala, yang kedua kita bisa merasakan chemistry dari ibadah yang kita lakukan gitu. Kita ngelibatin perasaan gitu,
Mungkin kita ada teman-temanku tuh ada bilang kalau aku tuh sholat, ada orang bilang sholat tapi bikin tenang, tapi aku sudah sholat kenapa aku nggak tenang? Atau kata ada yang bilang kalau Quran tuh mencegah dari perbuatan keji dan mungkar misalkan, tapi aku kok habis sholat masih kayak gitu-gitu aja, kayak masih nggak ada perubahan. Nah terus aku coba jawab singkat, ya aku bilang mungkin karena kamu sholat nggak ngelibatin perasaan gitu. Karena kamu mungkin sholat hanya sebatas rutinitas. Coba deh, kamu ngelibatin perasaan kamu di dalam ibadah kamu. Kamu nikmatin itu, kamu rasain itu, gitu. Karena kan Allah tuh udah janji gitu bahwa hanya dengan mengingatku hatimu menjadi tenang gitu. Jadi yang bikin kita tenang tuh bukan jalan-jalan, bukan cuma belanja-belanja, bukan cuma makan-makan, tapi yang bikin kita tenang tuh ketika aktivitas kita libatin Allah di situ. Kita mention lah kalau kayak bahasa Instagram gitu, kita mention di repost lah sama Allah gitu, dan bakal ditonton oleh penduduk langit dan bumi. Itu keren banget gitu. Maksimalin kebaikan teman-teman sekalian, bakti kita ke orang tua, kemudian ibadah kita sama Allah, silaturahim kita ke teman-teman, ya itu dimaksimalin di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini kan apa segala macam dilipat gandakannya, luar biasa. Ini adalah bulan yang luar biasa di mana pintu surga tuh dibuka lebar-lebar gitu ya. Sementara pintu neraka ditutup rapat-rapat. Nah, ini peluang besar untuk kita jemput kebaikan-kebaikan untuk melatih ya, melatih diri kita untuk ngadepin bulan-bulan setelah Ramadan agar bisa survive gitu ya, agar bisa konsisten karena Ramadan itu kan ngebangun habit ya. Nah, jangan sampai setelah bulan Ramadan ini kita lupain gitu habit-habit dari kita kayak zikir yang sudah kita rutinin, kayak misalkan ngaji, tilawah Quran yang misalkan satu hari beberapa halaman. Nah itu jangan ditinggalin teman-teman, itu dirutinin tuh setelah bulan Ramadan, dijaga wishlist yang dibikin ketika Ramadan. Nah itu dilakuin lagi, dirutinin kayak gitu. Sehingga ketika kita sewaktu-waktu diminta Allah untuk pulang gitu, karena kita nggak tahu kapanpun dan dimanapun, kita tuh ready gitu, karena kita sudah prepare gitu. Aku siap kok gitu kan. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika tidak prepare gitu. Orang itu akan ready, senang, aman, tentram, bahagia ketika dia sudah prepare. Itu terkait tentang beberapa hal, kita reminder diri kita ketika Ramadan ini adalah, andaikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Itu ya teman-teman. Kita bangun pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang aku bilang di awal, ya. Ya, amalan kita udah sampai mana gitu. Al-Qur'an kita sudah berapa kali kita hatamin. Terus puasa kita nih gimana gitu. Jangan sampai ada yang mokel gitu ya. Mudah-mudahan puasa kita lancar, puasa kita aman gitu ya. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ataupun ngurangin pahala puasa kita gitu ya. Banyak contoh lah teman-teman, saya nggak perlu nyontohin itu, mungkin teman-teman sudah pada tahu. Ada hal-hal yang mungkin ketika kita lakukan itu ngurangin pahala puasa kita. Dia dikatakan puasa kok, dia nggak batal. Nah tapi sayang gitu karena dia kehilangan pahala puasa gitu. Karena amalan puasanya luar biasa. Kalau sholat tuh udah ditentuin, kalau zakat udah ditentuin, kalau ngaji udah ditentuin. Tapi kalau puasa ini langsung Allah yang kasih. Itu reward untuk bagi orang-orang yang berpuasa. Itu luar biasa teman-teman. Ustaz Mari. Oke, siap. Saya mau minta izin Ustaz, soalnya di sini udah mau maghrib. Nah, saya mau bagi-bagi makanan buat buka puasa Ustaz. Afwan banget ini. Maghrib ya, ini berarti waktu Indonesia Timur mungkin. Iya, Sulawesi Tenggara Ustaz. Oke, siap. Aman, dilanjut ya. Semoga lancar. Amin. Syukron Ustaz. Afwan. Oke, kita lanjut ya. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman ada yang mau izin live, silakan ya, it's okay. Ini mungkin sebentar lagi karena sama kebetulan ada agenda sama teman-teman Izi sore ini ke salah satu panti rumah Quran gitu. Nah itu teman-teman mungkin itu beberapa hal yang ingin saya reminder, kita pelajari bareng-bareng ya tentang menyadari bahwa
kita nggak tahu ini Ramadan yang terakhir atau nanti bisa ketemu Ramadan tahun depan. Yang terpenting kita prepare, ya kan? Kita prepare, kita nikmatin, kita enjoyin, kita berusaha maksimalin ibadah-ibadah kita di Ramadan ini dengan cinta gitu, dengan cinta bukan cuman dengan formalitas gitu, tapi kualitas, bukan formalitas tapi kualitas. Pakai cinta, libatin dong perasaan teman-teman ketika ibadah tuh. Rasain bahwa Allah tuh memang benar-benar dekat sama kita, ngerasain bahwa Allah tuh benar-benar sayang sama kita, ngelus kita, kayak nanyain kamu perlu apa yang bisa aku bantu, segala macam, kayak gitu. Dan kita tuh bakal bisa ngerasain halawatul iman, kenikmatan, kelezatan iman itu ketika ibadah tuh kita libatin, kita rasain, kayak gitu. So, mungkin teman-teman sedikit mungkin yang bisa saya sharingkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apresiasi sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir gitu ya, teman-teman Karamel kajian rutin milenial yang diadain oleh teman-teman sahabat Fisabilillah. Ini luar biasa. Saya mendoakan semoga konsisten gitu ya, bisa nebar lebih banyak manfaat untuk orang lain, karena kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semoga puasa kita menjadi puasa-puasa yang berkualitas ya teman-teman, puasa-puasa yang berkesan, bukan hanya puasa yang formalitas, kayak gitu. Itu mungkin barangkali sedikit dari saya yang fakir ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang kurang berkenan. Nanti kita bisa sharing mungkin setelah ini, kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan silahkan, terbuka gitu ya, welcome. Itu mungkin dari saya pribadi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator atau MC ya. Oke, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasirang Ustaz Lukman Asy'ari karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya apa Ustaz, mengambil beberapa pertanyaan. 2 atau 3 boleh. Satu, sebenarnya silakan untuk salam dan perkenalkan diri. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Pertanyaan yang diajukan melalui unit. Saya ambil 2 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Baik, kepada Ukhti Syakira Ira, tafadholi mashkura. Kepada Ukhti Syakira, tafadholi mashkura. Kepada Ukhti Desi Rahmadani, tafadholi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani dari Sumatera Barat. Saya ingin menanyakan Ustadz, kan waktu salat tarawih itu kan berjamaah, terus kita kan baca Al-Fatihahnya sesudah imam membaca Al-Fatihah. Terus kadang kan imamnya baca ayatnya kayak Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kan singkat. Jadi kita belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya udah ruku. Terus gimana Ustadz?
Oke, terima kasih. Ini langsung mau dijawab atau ditampung dulu? Na'am Ustaz, tafadhol masykuran. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan kasiron kepada Ukhti Desti atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini tentang ketika kita sholat tarawih, gitu ya. Ketika kita membaca suratul Fatihah, ketika imam sudah Al-Fatihah. Nah, ini kan kadang-kadang kan ketika tarawih itu imam baca surat-surat pendek, entah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu ya, An-Nas, Al-Asr, An-Nasr, Al-Qadr misalkan. Nah, kalau misalkan nggak sempat bagaimana gitu ya. Kalau yang sepengetahuan saya, sebaik-baik sholat itu adalah yang ikut imam, gitu. Sebaik-baik sholat adalah yang mengikuti imam. Kita membaca setelah imam suratul Fatihah, kita membaca suratul Fatihah. Tapi kalau semisal imam itu sudah rukuk, kita nggak usah kekeh untuk menerusin Al-Fatihah kita, karena itu bakalan ketinggalan dong. Kita bakalan ketinggalan ketika imam udah ruku, kita maksain nyelesain Al-Fatihah, mungkin kita bisa ketinggalan 1, 2 atau bahkan 3 gerakan gitu. Kalau yang pengetahuan saya, yang saya pelajari, maka walaupun Al-Fatihah kita itu belum selesai, kita tuh langsung ikut imam kayak gitu. Itu sudah termasuk membaca suratul Fatihah. Walaupun misalkan sudah cuma sampai Ar-Rahman Ar-Rahim atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Dan itu mungkin barangkali jawaban yang bisa aku berikan berdasarkan pengetahuan saya ya. Mungkin nanti setelah ini saya coba reminder kembali, buka buku lagi tentang Al-Fatihah dalam surat tarawih. Itu barangkali Ukti Desti ya. Nah, Terima kasih Ustaz. Oke. Aman ya. Nah, ini saya kiri ya Ustaz. Ya. Ukti, ya Ustaz. Kepada Ukti Syakira, tafadhol masykur. Apaan mungkin arahnya enggak ada. Kepada Ukti Rina Handayani, tafadhol masykurah. Ada di Al-Qur'an. Kepada Ukti Alika, baik, langsung saja pada Ukti Nur, tafadhol masykurah. Aduh, kenapa ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liaga Famela. Saya berasal dari Sumatera Utara. Baik Ustaz, saya ingin menanyakan, apa itu keistimewaan Lailatul Qadar dan nuzulul Quran? Mohon maaf, boleh diulang nggak pertanyaannya? Soalnya kurang kedengaran. Apakah keistimewaan Lailatul Qadar dan nuzulul Quran? Oke, terima kasih. Ukti Alika ya. Langsung dijawab nih ya. Mungkin tadi ditanya tentang apa keistimewaan ataupun kemuliaan terkait dengan malam Lailatul Qadar dan nuzul Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman sekalian, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini adalah suatu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran surah Al-Qadar itu dikatakan bahwa bulan ini itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau kita kalikan 1000 bulan tuh sekitar 80-an tahun kayak gitu. Bahkan sebuah riwayat mengatakan ketika kita beribadah satu kali di malam Lailatul Qadar pada malam kemuliaan ini, maka
itu pahala dilipat gandakan teman-teman sekalian dengan pahala yang berlipat-lipat kayak gitu. Ya sekitar 1000 bulan tuh ya 80 tahunan itu. Itu bayangin, kita tuh nggak bisa ngebayangin ibadah sepanjang tahun karena waktu kita terbatas. Nah, karena waktu kita terbatas, umur manusia terbatas, Allah kirimkanlah Lailatul Qadar untuk nge-push pahala kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan kayak gitu. Itu kalau yang saya pelajari salah satu tentang keutamaan ataupun kemuliaan dari Lailatul Qadar gitu ya. Nah, begitupun dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu kan berarti malam diturunkan Al-Quran. Tentu ini malam adalah malam yang sangat mulia, hari yang sangat mulia teman-teman sekalian. Al-Quran itu diturunkan karena apapun yang terhubung sama Al-Quran itu pasti mulia dan dimuliakan teman-teman sekalian. Kayak malaikat Jibril itu kan dia ngantarin Quran. Dia dinobatkan sebagai Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah itu pimpinan para malaikat. Lalu kemudian Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para Nabi dan Rasul, manusia terbaik hingga akhir zaman. Lalu Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Nah, bahkan ketika Al-Quran ini teman-teman diberikan oleh Allah kepada seorang insan, maka ia menjadi the best human ataupun manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Gitu. Itu kira-kira. Quran tuh keren, Quran tuh mulia, bahkan secara sederhana logika kertas itu kan mungkin kita anggap sepele ya. Kertas itu kan kayak nggak ada arti misalkan, tapi ketika kertas itu ada tulisan Al-Quran, maka dia nggak bisa ditaruh sembarangan tuh, nggak boleh ditaruh di bawah, nggak boleh ditaruh di tempat yang rendah, dari ibadah gitu. Itulah ketika sesuatu tuh nempel sama Al-Quran, karena Al-Quran tuh membawa kepada keberkahan, kebaikan, dan kemuliaan kayak gitu. Itu mungkin sedikit yang bisa diberikan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu ya. Oke, itu syukron Ukhti Alika ya. Bagus, pertanyaan yang bagus. Masya Allah, syukur. Iya. Yang on mic tadi tolong dimatikan mic-nya ya, salam pemateri. Baik, itu saja. Masya Allah, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Baik, acara selanjutnya yaitu tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 17.35, berarti sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman Asari menjadi ladang pahala untuk beliau, khususnya dan umumnya untuk kita semua. Amin. Kebersamaan kita, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Lukman Asari. Tafadhol mashkurah. Baik, sebelum kita akhiri, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan yang spesial kali ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, ya kan, kenyamanan, menjalankan ibadah puasa, Ramadan, ibadah kita, baca Quran dan lain-lain. Semoga kita mendapat predikat takwa seperti yang disampaikan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Orang-orang yang lulus dari bulan Ramadan gitu. Kita sama-sama berdoa, mohon izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين مجاهدين في فلسطين، في سوريا، في روهينيا، في أويغور، في إنديا، في إندونيسيا، في كل مكان، في كل زمان. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وجلة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin mohon izin moderator atau MC ini karena saya lihat banyak sekali yang angkat tangan. Di biodata ada nomor telepon, ada kontak person, barangkali teman-teman yang ingin bertanya, saya terbuka ya. Saya terbuka untuk forum diskusi, untuk sharing ilmu pengetahuan. Silakan teman-teman, kita berbagi gitu. Bukan berarti di sini saya menggurui, saya lebih pintar, pandai, enggak. Kita di sini sama-sama belajar, teman-teman. Kita sama-sama penuntut ilmu di sini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi atas undangan dan kesempatan. Mudah-mudahan komunitas ini membawa keberkahan, dicatat Allah sebagai pahala yang besar untuk founder, untuk penyimak, pendengar, dan teman-teman semua kayak gitu. Terima kasih banyak. Oke.